pagi, Bu Desi. Selamat pagi, Bu Agustin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik. Bu Desi, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi nih. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini. Nah, kita kan sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, itu perlu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Bu Desi isi untuk kegiatan supervisi nanti? Ya, tetap di kelas 10 perhotelan 1 itu sesuai dengan kelas yang saya ampu. Oke, baik. Berarti nanti kegiatan supervisinya di kelas fase E perhotelan Ya. 1 ya, sesuai kelas ampuannya Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan kita akan melakukan supervisi? Kalau di hari Rabu mungkin tanggal 14 Agustus 2024 ya. Oke, baiklah. Berarti kita sepakati dan setujui ya Bu, kita akan laksanakan supervisi di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Ya. Nah, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Ya. Tujuan saya itu ingin murid saya dapat lebih aktif dalam berdiskusi, kemudian dalam kelompoknya, kemudian siswa itu mampu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya, kemudian dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain itu mereka lebih percaya diri dan mampu menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain gitu. Oke, baik Ibu. Nah, saat memberikan layanan bimbingan klasikal nanti, Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya pada kelompok lain? Ya, rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid. Itu saya beri nama strateginya itu salah bukan masalah. Nah, di mana nanti hasil dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid itu mampu, artinya mempunyai pendapat, namun tidak mau mengungkapkannya karena murid itu takut salah. Jadi tidak disampaikannya pendapatnya karena wah nanti saya salah begitu. Jadi sehingga nanti strateginya salah itu bukan masalah. Itu nanti saya harap dari strategi itu siswa lebih aktif, kemudian lebih aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya lebih berani. Oke. Gitu sih. Terlihat sangat menarik tuh konsep strategi yang digunakan, salah bukan masalah ya, di mana itu nanti akan memberikan suatu manfaat agar siswa berani mengeluarkan argumennya atau pendapatnya ya Bu Desi ya. Sangat menarik. Nah, lalu untuk harapannya setelah kegiatan observasi nanti kira-kira apa nih Bu Desi? Nah, harapan saya setelah nanti praobservasi itu murid-murid mendapat instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya pada saat mereka berdiskusi seperti awal saya bilang tadi, mereka pada saat berdiskusi mereka lebih aktif, kemudian mampu berperan aktif dalam kelompoknya, kemudian berani menyampaikan pendapat, baik itu menyampaikan pendapat hasil diskusinya ataupun menanggapi hasil diskusi dari kelompok lainnya. Itu sih. Oke, sepertinya Bu Desi sudah siap nih mau disupervisi, kayaknya udah bawa RPL ya. Coba ini bisa saya lihat saya Ibu. sudah siapkan RPL-nya. Oh, ini adalah rencana pelaksanaan layanan ya yang akan nanti dipakai dengan klasikal. Oh, keren. Ternyata RPL-nya sudah menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Iya. Baik, coba. Nah, sudah ada hasil pemetaan kebutuhan juga di sini. Oke, ada nama siswa, kesiapan, proses, produk. Iya. Ya, bagus Bu Desi. Iya. Sangat antusias sekali. Oke Ibu, baik Ibu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti kegiatan supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan ya Bu Desi. Ya, terima kasih banyak Bu Agustin atas bimbingannya. Semoga nanti kegiatan observasinya jadi lancar. Oke, semangat selalu. Ya, terima terima kasih kasih, Bu. Diri semua. Ngaturang pangan jalimat.
Selamat siang semua. Siang. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa ya. Jadi setiap kegiatan apa yang kita lakukan supaya tujuannya kita dapat, ya. Jadi doa nanti Ibu yang pimpin, ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Doa selesai. Ya. Nah, untuk hari ini Ibu mau cek dulu ya, apakah ada yang tidak hadir. Sepertinya tidak ada yang bolong ya kursinya. Ya, tapi Ibu cek dulu ya. Untuk daftar hadir kalian jumlahnya berapa? 36. Yang hari ini tidak hadir. Oh, ternyata ada satu, Ketut Arista Indriani ya. Oh, sorry. Ini belum di absen. Oh, ada orangnya. Arista mana? Arista ada. Terus Andre mana Andre? Kemarin sakit sudah sembuh? Sudah. Oke, terus Muhammad Biansyah. Ya, sudah sembuh? Sudah. Oke. Yang lainnya Wayan Sasrama. Ya, sehat ya? Sehat. Gede Hendra Pratama. Ya, yang lainnya udah hadir nih. Terima kasih untuk sekretaris sudah mengisi daftar hadir ya. Oke, saya harapkan kalian semua sehat, tidak ada masalah ya. Yakin sehat semua? Yakin, benar. Tapi kok nggak ada yang senyum? Ya, baru diminta senyum baru senyum ya. Jadi kalau memang sehat, tolong ditampilkan secara sehat jasmani dan rohani. Oke, ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu sekarang akan memberikan layanan kepada kalian, layanan klasikal namanya. Tapi Ibu akan membentuk kesepakatan dulu sama kalian, ya, supaya nanti kegiatan kita bisa lancar, tertib, aman, sentosa, sejahtera. Oke ya, setuju ya? Nah, ada beberapa kesepakatan yang Ibu tawarkan sama kalian. Kalau memang setuju kita pakai, tapi kalau tidak nanti kita revisi sama-sama. Oke ya? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Nah, kesepakatan kelas yang akan Ibu buat ya, yang pertama itu ya, mendengarkan penjelasan guru atau teman, karena nanti pada saat berkegiatan kita akan ada teman yang menyampaikan, jadi bukan hanya guru. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. Bagaimana, sepakat? Oke, sepakatan kedua kita terbentuk. Yang ketiga, mengacungkan tangan jika bertanya atau menyampaikan pendapat. Sepakat. Yang kelima, HP digunakan saat ada arahan menggunakan dari guru. Sepakat. Oke, yang kelima, mengikuti proses layanan BK dengan tertib dan aktif. Sepakat. Dari Ibu ada 5 kesepakatan. Ya, apakah ada penawaran lain dari kalian? Oke, silahkan. Mungkin yang kesepakatan kedua diganti, dia bukan semisal ada yang minta izin 2 orang ya, dan ada yang mau minta izin lagi, biarkan dulu nunggu yang izin pertama biar masuk dulu, baru dia dikasih izin keluar. Oke, menunggu yang izin sebelumnya datang dulu, baru yang selanjutnya boleh minta izin. Bagaimana? Setuju ya? Setuju ya? Tapi saya nggak ketik ya. Oke, sepakat. Kalau meminta izin jika ingin meninggalkan kelas, ditambah kalau ada temannya mau keluar, nunggu temannya yang sebelumnya datang dulu. Oke ya? Iya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya sama kalian semua. Ini tanda tanya. Oh, belum kelihatan. Oke. Ini tanda apa, sayang? Tanda tanya. Kalau tanda tanya berarti bertanya-tanya ya? Nah, ada satu pertanyaan yang pertama Ibu pengen tanyakan sama kalian. Pernah mendengar kata rokok? Pernah. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Ada yang nggak angkat tangan berarti nggak pernah dengar. Yang nggak angkat tangan nggak pernah dengar kata rokok? Pernah dengar kata rokok? Pernah. Oke, semua angkat tangan. Oke, terima kasih, turunkan. Ya, yang kedua, yang terlintas di pikiran anak-anak ketika mendengar kata rokok? Angkat tangan dulu. Kan tadi kita kesepakatannya kalau mengajukan pendapat, acungkan tangan. Yang di ujung sana.
Kanker. Ibu pakai ini aja ya. Kanker, oke, lanjut apa lagi? Asap. Asap, terus Sama kanker, oke, terus asap. Berbahaya, oke. Terus kerusakan paru-paru. Lagi. Berbau tidak sedap, oke. Narkotika, jauh banget narkotika, sudah terbuka pikirannya ya. Lanjut. Kecanduan. Kecanduan. Oke. Lanjut. Nikotin, Bu. Nikotin. Oke, sudah 8, tambah lagi. buat sesak. Sesak. Oke, saya cukupkan ya. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 9 dari pikiran teman-teman kalian saya anggap sudah mewakili semuanya dari 36 siswa yang ada. Ya, oke. Ini yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata rokok. Pernah melihat ini? Apa ini? Rokok. Apa bungkus rokoknya? Bungkus rokoknya. Di dalamnya baru ada rokoknya, bener nggak? Kalau ini sering melihat? Apa? Poster? Ya, bahaya merokok atau stop merokok atau mungkin dilarang merokok. Dilarang merokok, ya. Oke, di mana biasanya kita lihat? Rumah sakit, terus pom bensin. Sekolah ada? Di sekolah ada, tapi ada yang merokok nggak? Ada. Ya, kita tanya kenapa nanti ya. Apakah merokok itu bahaya? Wah, ternyata teman kalian sudah jawabannya berbahaya. Pertanyaannya lagi, kenapa berbahaya? Silakan. Karena bisa membuat kerusakan paru-paru dan juga kanker. Oke, karena membuat kerusakan paru-paru. Ini jawabannya. Ada lagi? Karena Mengandung narkotika. mengandung rokok mengandung narkotika? Ada yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju? Karena kandungannya nikotin. Nikotin berarti tidak ada narkotikanya. Ya, mungkin Tidak. ada beberapa. Oke. Iya, nanti kita cek kandungannya ya. Oke, lanjut. Kenapa bahaya? Kecanduan. Bisa membuat kecanduan. Mana yang tadi? Oke, kecanduan. Lagi. Kenapa merokok bahaya? Membuat sesak napas. Ya. Ternyata tidak hanya diputus pacar aja yang buat sesak ya. Ternyata merokok juga membuat sesak. Oke? Ya. Biarkan. Ya. Oke, itu saja sudah cukup ya. Kenapa merokok itu menjadi berbahaya? Sudah cukup? Apa ada lagi? Berpolusi. Oke, berpolusi benar, berasap ya. Asap yang berpolusi. Ada lagi? Satu lagi? Ini dari tadi mau angkat tangan, ayo. Ayo. Membuat kanker. Membuat kanker. Oke, sudah. Sudah ada di sini ya. Oke, terima kasih. Karena dia dari tadi pengen berpartisipasi tapi ya malu. Ternyata setelah dikasih kesempatan juga bagus dia. Nah, itu yang kita buka dulu ya mindset kalian bahwa ternyata rokok sudah pernah kita dengar, kemudian kalian tahu, kemudian itu berbahaya karena apa? Ya, nah inilah menjadi tujuan kenapa kita mengadakan kegiatan hari ini, layanan kali ini adalah nantinya ya. Oke, ini dia. Ya, secara umum tujuannya adalah terlihat di belakang. Iya, ya, memahami pengertian bahaya merokok, kemudian kalian mengidentifikasi zat-zat yang terkandung dalam rokok. Kenapa mesti tahu? Karena supaya kalian bisa mawas diri ya. Kemudian dapat memilih tindakan pencegahan dari bahaya merokok, kemudian menyusun tindakan pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Itu dulu poinnya. Yang lain nanti pengembangan. Oke? Nah, untuk bisa kita mendapat apa yang menjadi tujuan dari layanan kita, Ibu sudah share ya
link video dan juga materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kalian silakan ambil handphone anak-anak. Tadi gimana kesepakatannya? Ambil HP ketika diarahkan oleh guru. Sekarang silakan ambil handphonenya. Ya, ambil handphone kalian. Semua bawa HP kan? Ada yang tidak bawa? Ada yang tidak bawa? Nah, oke, semua bawa. Silakan dibuka linknya, kemudian ada materi juga, ya. Saya berikan waktu, oke. Berapa waktunya? Seharian? Seharian? Keburu pulang ya. Oke, silakan ditonton. Kalau memang sudah selesai, dibaca materinya, ya, tentang bahaya merokok. Sudah ketemu? Ada yang kendala? Sudah? Sudah? Ketemu videonya? Udah. Nah, silakan ditonton videonya itu. Kalau memang tidak terdengar dan takut mengganggu yang lain, yang bawa headset boleh digunakan. Ya, ada yang bawa? Enggak? Ya, yang bawa silakan. Untuk bisa mencermati kalau misalnya kamu suka belajarnya itu memang dengan mendengarkan lebih kusyuk, ya, pakai headset atau alat bantu boleh. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah semua selesai? Membaca materinya sudah? Nah, yang di depan sudah? Sudah. Nah, setelah membaca materi itu, nah sekarang HP di meja aja, nggak usah di kolongnya ditaruh di meja. Kemudian berpandanganlah sama teman yang di sebelah kalian. Nah, jangan jatuh cinta ya, berpandang-pandangan, saling berhadapan. Coba tanya sama teman di sebelah kalian, apakah kamu pernah merokok atau mencoba menghisap rokok? Coba ditanyakan, jawab yang jujur. Waduh, kasihan tuh nggak ada temennya. Ya, nanti ibu yang tanya ya. Ditanya dulu temennya, pernah merokok atau sekedar mencoba menghisap rokok, atau mungkin begini, kalau perempuan mungkin jarang ya. Biasanya kalau perempuan ada rokok, diliatin rokoknya apa aja terus dibawa-bauin. Pernah nggak itu? Ya, jangan dijawab dulu, nanti saya minta yang menjawab ya. Nah, udah ditanya? Sudah benar-benar bertanya? Sudah? Nanti saya tanya teman sebelahnya loh, bukan orangnya. Ya, oke. Kalau sudah bertanya, sekarang tanggal berapa ya? 14 ya? Absen 14 ya Pak? Ya. Coba, sudah bertanya sama temanmu? Terus jawabannya dia? Pernah mencoba? Mencoba itu sejauh mana? Menghisap? Menghisap atau hanya sekedar menyentuhkan di bibir, atau mencoba untuk menghirup rokok tanpa dinyalakan? Menghisap. Oke. Jujur nggak apa-apa. Itu sebuah keberanian. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian karena berani jujur. Ya. Nanti kita dapat istilahnya ilmu nyata ya. Kalau merokok hanya menghisap saja apa yang dirasakan. Ya? Siapa? Orang tua. Orang tuanya. Ya, silakan. Nah, ya. Oke, siapa lagi? Tahun berapa sekarang ya? Ya, yang nomor 20 sama 24 ketuk ya. 20 apa 24 ya? 02 aja dah. 02 siapa? 02? 02 siapa? Absen 02 ya. Sudah nanya temennya? Bagaimana dia? Pernah apa? Apa tidak pernah sama sekali? Pernah, adanya sekedar. Sekedar apa? Sekedar menghisap. Sekedar menghisap. Menghisap sampai menghembuskan. Ya. Oke, nggak apa-apa ya.
karena kita bertanya, kemudian nanti kita akan gali informasi ilmunya dari teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba, tapi semoga tidak berlanjut ya sampai sekarang ya. Ya. Oke. Kemudian saya random 36 siapa? Ya, kamu nggak ada ditanya. Saya yang nanya ya. Pernahkah kamu sekedar apa? Menghisap? Membelikan. Oke, membelikan siapa? Bapaknya. Pernah mencoba? Tidak? Menghirup, mungkin pengen tahu bagaimana aromanya? Pernah mencoba, baunya seperti apa sih gitu? Hisap? Nggak pernah? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya. Nah, karena sudah dengan teman sebelah, sekarang kita harus menggali informasi lebih banyak lagi dari bahaya merokok itu apa saja. Nah, setelah menonton video pasti kalian sudah paham ya bagaimana apa itu merokok dan bagaimana rokok itu kemudian bahaya merokoknya. Sekarang kita akan mendiskusikan itu dengan teman-teman kalian semuanya. Saya bagi kelompoknya, oke? Bisa ya? Bagi kelompoknya per ini aja, per deret. Boleh ya? 1, 2, 3, 4. Ya. Paling lebih banyak orangnya belum tentu nanti pemikirannya keluar semua. Ya. Oke, saya bagi kelompoknya. Silakan diskusikan apa yang menjadi informasi tambahan, kemudian apa yang kalian dapat setelah menonton video itu. Silakan nanti dituangkan dan siapkan satu orang nanti akan menyampaikan hasil dari diskusi itu. Siap? Ya, silakan saya kasih waktu berapa menit? Berapa? 50 menit. 15 menit, oke. Gimana? 20 menit? 15 menit aja ya? 15 ya, oke. 15 menit cukup untuk mendiskusikan dari video itu, kemudian mendiskusikan materi yang sudah Ibu share tadi. Ya, silakan didiskusikan itu. Hasil diskusinya nanti disampaikan oleh perwakilan kelompoknya. Ya. Berarti ini kita menyampaikan materi bahaya tentang rokok dan sekitaran rokok. Ya, yang sesuai dengan video tadi dan materi yang sudah kita kasih, Ibu kasih. Ya, silakan didiskusikan. Mau bagaimana silakan diatur untuk satu deret dan sebelah sana. Ya, 15 menit mulai dari sekarang, berakhirnya di jam 12 kurang 5 menit. Silakan. Boleh dituliskan kalau memang mau menuliskan hasilnya berupa deskripsi boleh, atau misalnya kalian yang suka menggambar dengan gambar-gambar kemudian ini merokok bahayanya apa, silakan. Ya, atau tanpa menulis menyampaikan lisan nanti boleh. Ya, silakan didiskusikan. Yang di belakang ikut sini. Ya. Silakan, waktu 15 menit, silakan keluarkan semua ide kalian dengan berdiskusi. Satu apa, Pak? Kalau tidak pakai ini, boleh pakai gambar. Nanti kamu gambar paru-parunya di depan, boleh. Siapa tahu kan ada yang suka gambar tuh, ya gambar. Jadi kalau merokok tuh efeknya nanti begini, mumpung spidolnya, boleh langsung jelasin. Atau mungkin yang ngegambar yang lain, tapi yang ngejelasinnya yang lain nggak apa-apa, boleh ditemenin. Nggak apa-apa, kesepakatan satu kelompok nih gimana? Bahaya merokok. Oke, ini cukup kesimpulan. Oke. 5 menit sudah berlalu. Lagi 10 menit ya. Sudah. Siapkan siapa yang maju. Kedua, oke. Kedua boleh kan? Boleh.
Kenapa nggak berani sendiri? Berani, harus berani dong. SMP mana dulu? SMP-nya? SMP mana? SMP Negeri 1 Atap 2 Sukasade. Satap 2 Sukasade. Banyak ya di sana. Banyak. Oh, satu angkatan ya. Terus tinggalnya di Kayu Putih Melati. Ceritanya biar sama guru BK-nya. Nggak apa-apa yang gitu tuh, yang nggak apa-apa ya. Kalau pernah nyoba-nyoba itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tidak melanjutkan. Itu jadi sebagai pengalaman. Kemudian tahu ngapain. Sama ini berantem. Sekarang dilanjutin dong. Iya. Tapi kalau ke ruang BK itu nggak mesti ada masalah. Kamu datang itu untuk konsultasi apa atau sekedar cerita aja. Lu untuk apa gitu, misalnya datang, Bu, saya mau nyari, saya misalnya Bu Desi atau Bu Agustin, terus mau apa itu? Enggak, saya pengen cerita aja sama Ibu. Ayo kita cerita ngalur ngidul nggak apa-apa. Yang penting saya pas lagi free, guru yang lain juga lagi free gitu. Maksudnya kalau lagi ada kerjaan kan nggak mungkin kita curhatan ngomongnya kamu main gitu loh. Ya kan curcol jadinya. Semuanya pada hati sama ibu. Kenapa? Ya, pada hati ada putus gitu. Siapa sebenarnya? Ada. Dewi. Yang dia putus, abis tuh nggak tahu cerita atau mungkin sudah cerita ke temannya tapi dia nggak dapat solusi, nyari, Bu saya gini, karena efek dari putus pacar, keadaan ekonomi sama di keluarga itu kadang efeknya kan ke belajar, efeknya nggak masuk kayak gitu. Jadi datangannya ke BK, jadi ibu kalian, jadi kakak kalian, jadi teman kalian. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin 7th lesson. Oke, waktunya sudah habis. Ya. Siapkan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya. Sudah? Nah, silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk kita mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, supaya tidak jenuh, kita berdiri dulu ya. Nah, kita berdiri dulu karena tadi sudah terkuras energinya untuk berdiskusi. Kita berdiri dulu. Ya. Oke, yang belum berdiri silakan berdiri. Kita akan meregangkan badan sedikit ya. Yang tahu kalau saya sih cuma itu kemampuannya. Marina menari di atas menara, tahu? Nah, siapa yang tahu? Nah, coba ke depan. Ya, boleh bantu ibu sini kalau sudah tahu. Sini, kan tadi bilang tahu. Tahu nggak? Marina gimana? Marina. Terus menari di atas. Di atas, gini di atas. Oke, di atasnya gini ya. Terus menara. Ya, silakan mengikuti gerakannya sesuai dengan nyanyian saya, oke? Ya, siap? Sudah siap? Sudah siap di sana sudah? Kamu ya? Ya, sudah, oke. Ya, siap. Marina menari di atas. Sudah? Ya, ketawanya kalau nggak mau ketawa lepas, ha. Sudah cukup. Ya, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok yang mana? Yang mau duluan boleh? Kelompok ini? Ya.
Silahkan, siapa yang mewakili? Berapa? Berdua, oke. Berdua, semangat sekali, silahkan. Kelompok yang lain kalau mau bertanya boleh, nanti setelah mereka menyampaikan. Kalau misalnya kita lanjut dengan presentasi yang lainnya, kita lanjut ya. Kita dengarkan kelompok Cibi-Cibi. Ya, saya ngasih. Nah, mereka imut-imut. Ayo silakan. Halo guys. Hai. Jadi berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahaya rokok. Dan ini kami buatnya tidak sendiri, sama kelompok-kelompok yang hebat. Dan sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Agustini dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadelia Yani. Dan langsung saja mulai dari penjelasan rokok. Rokok adalah suatu benda yang berbahaya jika dicoba. Rokok mengandung nikotin yang mana zat tersebut dapat membuat kecanduan. Di sini ada dua jenis perokok. Yang pertama yaitu perokok aktif, yaitu perokok yang merokok langsung. Dan yang kedua ada perokok pasif, yaitu orang yang hanya menghirup asapnya. Adapun kandungan yang terdapat pada rokok yaitu yang pertama ada nikotin. Yang kedua terdapat 7.000 bahan kimia di dalam rokok tersebut, dan di mana 60 bahan kimia tersebut penyebab kanker. Yang ketiga ada karbon monoksida, yang keempat ada tar, dan yang terakhir ada benzena. Baik, yang selanjutnya ada racun utama pada rokok. Racun utama pada rokok yaitu tar, nikotin, karbon monoksida, timah hitam. Karbon monoksida zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen, membuat darah mudah mengedap dinding pembuluh darah, kaku dan rapuh. Dan yang selanjutnya timah hitam. Tar adalah hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, memicu kanker paru-paru. Dan yang terakhir ada nikotin, adalah zat adiktif yang mempengaruhi atau merusak syaraf peredaran darah. Zat ini bersifat beristirahat dan mampu memicu terjadinya kanker paru-paru. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Yang pertama yaitu ada kanker paru-paru, yang kedua kanker kandung kemih, yang ketiga kanker payudara, yang keempat kanker serviks, yang kelima kanker kerongkongan, yang keenam kanker pencernaan, yang ketujuh kanker mulut, kedelapan serangan jantung, kesembilan impotensi, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu gangguan medis lainnya. Oke. Sudah selesai? Baik, sekian presentasi dari saya dan saya ambil sendiri. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan pernah merokok. Saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu baru dua kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 apa itu merokok, bahayanya, kandungannya. Kemudian kelompok 2 juga sudah menyampaikan hal yang sama, ditambah dengan cerita sedikit pengalaman dari teman yang pernah mencoba. Oke, kelompok yang selanjutnya siapa yang mau maju? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadeo Padupayana. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama kelompok. Yang pertama-tama, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, saya mengamati dari video tersebut adalah bahaya merokok bisa membuat kita kecanduan apabila keseringan
menghirupnya tanpa kita sadari. Merokok juga mempengaruhi organ tubuh. Efek dari perokok yang paling pertama adalah merusak organ tubuh, yaitu paru-paru, jantung, ginjal, dan otak. Apabila sudah kecanduan, maka sulit untuk berhenti merokok. Racun utama pada rokok adalah tar. Tar bersifat lengket dan menempel di paru-paru dan memicu kanker. 2. Nikotin. Nikotin merusak saraf dan peredaran darah. 3. Karbon monoksida membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Dan yang keempat, timah hitam. Ada juga 2 jenis perokok, yaitu perokok pasif dan perokok aktif. Perokok pasif tidak merokok, melainkan dia hanya menghirup asap rokok orang lain. Sedangkan perokok aktif adalah orang yang merokok. Efek merokok terhadap paru-paru adalah membuat paru-paru menghitam. Dan untuk otak, efek bahayanya efek berbahayanya otak juga dapat membuat kanker. Efek rokok terhadap jantung membuat pembuluh darah menyempit. Efek rokok terhadap ginjal juga dapat menyempitkan aliran pembuluh darah. Sekian dari kelompok saya. Jika ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima Sekian, kasih. terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, tambahannya tadi adalah beberapa penyakit ya atau efek dari merokok yang detail disampaikan ke beberapa organ vital dari manusia yang kita punya ya. Selanjutnya kelompok paling ujung, siapa yang maju? Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan memberi kalian untuk menjelaskan terlebih dahulu. Rokok adalah hasil salah satu olahan tembakau dengan menggunakan bahan tumbuhan. Racun utama pada rokok adalah yang pertama ada tar. Tar adalah hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Kedua ada nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi atau membuat saraf dan peredaran darah. Zat ini mengandung karsinogen, dapat memicu kanker paru-paru. Ketiga ada timah hitam. Kemudian ada karbon monoksida. Karbon monoksida zat yang mengikuti hemoglobin dalam darah, tidak mampu mengikat oksigen, bikin darah mudah mengikat dan dinding darah baku dan kaku. Selanjutnya yaitu jenis perokok. Yang pertama ada perokok aktif, orang yang merokok. Yang kedua ada perokok pasif, adalah orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok orang lain. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena perokok aktif menghisap rokok langsung, yang mana dalam rokok tersebut terdapat filter, sedangkan perokok pasif hanya menghirup asap dari rokok langsung tanpa filter yang memicu kanker paru-paru walaupun hanya menghisap dan merusak organ tubuh. Berikut ada beberapa bahaya yang timbul akibat merokok. Yang pertama kanker paru-paru, yang kedua ada kanker mulut, yang ketiga ada serangan jantung, yang ketiga kanker pencernaan, yang keempat ada kanker payudara dan gangguan medis lainnya. Jangan pernah mencoba rokok, jauhilah rokok, dekati aku, karena rokok membunuhmu, aku mencintaimu. Kelompoknya punya inisiatif jadi kelompok penutup ya. Jadi jangan katanya mendekati rokok, dekatilah aku, karena rokok membunuhmu, aku cintaimu. Oke. Ya, bagus sekali tambahannya tadi adalah penjelasan tentang perokok aktif dan pasif. Nah, oke. Dari hasil diskusi keempat kelompok, mungkin ada yang masih ada yang kurang atau belum disampaikan dari hasil diskusinya? Ya? Lebih bahaya menghirup asap atau menghisap rokok? Lebih bahaya, ini bertanya.
Oke, bertanya, mana lebih bahaya, menghirup asap rokoknya apa menghisap langsung rokoknya? Siapa? Tadi kesepakatan kita gimana? Kalau mau jawab atau berpendapat? Ya, silakan. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Bian. Lebih berbahaya perokok pasif. Ya. Karena kalau perokok aktif itu di dalam rokok terdapat filter yang dapat menyaring. Sedangkan ketika kita hanya langsung mengisap asap rokok, menghirup tanpa mengisap, itu filternya tidak ada. Jadi lebih bahaya perokok pasif dibandingkan perokok aktif. Oke, lebih bahaya katanya yang menghirup atau perokok pasif daripada perokok aktif. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Kamu masih ragu tentang sesuatu, silahkan. Karena hasil pengeluaran asap di terlalu itu jadi filter. Di filternya di bagian mana gitu pertanyaannya? Sudah dihisap, terus? Kan sudah dihisap. Ya. Kan di filter tadi kan sudah di filter. Berarti masih Sudah dihisap, terus dikeluarin. Ya. Sudah difilter gitu. Yang mana memfilter? Maksudnya di rokok itu ada filternya. Ya. Jadi yang mana kamu ragukan, kenapa lebih bahaya perokok pasif gitu? Pertanyaannya kamu ya. Kenapa lebih bahaya perokok pasif daripada perokok aktif, itu menjadi pertanyaannya. Padahal katanya dia kan cuma menghirup aja, nggak ngisap. Ayo. Kenapa? Kenapa lebih bahaya si perokok pasif daripada perokok aktif? Karena rokok itu ada filternya, jadi si penghisap itu ketika ada yang masuk ke paru-parunya dia itu sudah yang difilter oleh dari puntung rokoknya. Ya, dari puntung rokok. Ya. Oke, saya perjelas lagi. Kita ke kandungannya dulu ya. Racun utamanya tadi itu ada 4 yang utama ya. Tar, nikotin, karbon monoksida, timah hitam. Ya, salah satu dari mereka yang membuat siapapun perokok itu menjadi kecanduan, selalu pengen merokok. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini gambar rokoknya. Ya, di bagian manakah filternya? Ya, di bagian sini. Jadi kenapa dia lebih kenapa dia lebih bahaya yang pasif? Karena dia kan menghirup langsung yang dari luar itu, yang kita hembuskan. Sorry gini, saya punya pengalaman gini. Kenapa orang suka ngerokok terus menghembuskan kemana-mana? Padahal kita yang hirup kan. Apa bedanya dengan kita meludah dengan ke orang? Ya sama aja kita mengeluarkan sesuatu dari mulut terus kita kena gitu. Ya, bedanya yang pasif itu adalah dia menghirupnya tanpa asap itu difilter. Kalau perokok pasif saya nggak tahu gimana proses di dalam mulut itu. Ketika dia ya itu ada yang masuk sudah ke paru-parunya, tapi yang masuk itu sudah difilter sama bagian ini. Apa yang namanya gabus. Bagian sini. Karena kita belah tuh kan serabut itu. Ya, jadi yang masuk mungkin tidak sepenuhnya racunnya itu masuk, ada filternya. Dan kita perokok pasif yang tidak merokok aktif itu ke satu tempat ada yang merokok banyak, ke tempat lain ada yang merokok juga. Jadi kita banyak masuk asap-asap yang kita hirup itu dari banyak rokok. Ya, lebih parah jadinya. Kalau perokok aktif dia kelihatan. Rokoknya berapa batang? 1 hari. Misalnya 5 batang, oke 5 batang yang dia hirup. Kalau kita pergi ke beberapa tempat bisa lebih dari 5 batang yang kita hirup asapnya. Ya, jadi lebih parah kita karena nggak ada filter yang masuk. Ya, yang kita hirup asapnya itu tidak difilter. Yang filter adalah cuma organ tubuh kita saja. Ketika dia tidak mampu untuk memfilter, maka kita sakit. Oke? Jelas? Ada yang belum jelas lagi? Jelas ya? Diterima? Saya mau tanya, kamu aktif apa pasif?
Pasif. Oke, kalau pasif berarti kita harus hati-hati ya. Ya, oke, ada yang ditanyakan lagi dari materi yang tadi? Sudah jelas semuanya? Jelas? Benar? Masih ada yang berpikir tadi? Ayo. Ya, lagi-lagi itu. Pojok sana? Iya, silakan. Bagaimana teman perokok yang sudah merokok bertahun-tahun tapi belum mengalami penyakit kanker? Oh, ya, oke. Bagaimana? Saya ulangi ya. Kita berpikir sama-sama. Nanti siapa yang bisa menjawab atau menyampaikan pendapatnya. Nanti sebelum saya minta ke kalian dulu. Bu, bagaimana kalau orang sudah bertahun-tahun merokok tapi dia sehat-sehat aja? Nggak ada tuh kena indikasi penyakit kanker paru-paru kah, kanker apa, nggak ada. Bagaimana itu, Bu? Coba, siapa yang mau? Selain kamu dong. Ya, silakan. Mungkin dia merokok Sambil apa? diimbang lah dengan olahraga gitu. Oh, diimbangi. Ya, olahraga gitu. Orang itu perokok aktif tapi dia mengimbangi dengan olahraga. Oke, itu dari jawaban temanmu. Satu, kita simpan dulu. Kedua? Boleh? Karena ini, walaupun orang itu sudah merokok bertahun-tahun, tetapi dia belum juga terkena penyakit seperti kanker maupun yang lain-lain, itu karena penyakit dari rokok itu tidak instan, bisa lebih dari bertahun-tahun. Misalnya usia mereka sudah rentan, sudah cukup tua, itu baru penyakitnya bisa diginiin, penyakitnya bisa bisa baru terlihat ya, gitu baru ya. terlihat. Oke. Batuk, terus Batuk-batuk, sesak, oke. sesak saat mereka beraktivitas. Iya. Oke, ada dua jawaban. Yang pertama, karena orang itu mungkin mengimbangi dirinya dengan olahraga. Oke, yang kedua, karena karena efek rokok itu tidak terlihatnya instan. Jadi tidak seperti gigit cabai ya, sekarang gigit, sekarang pedas gitu. Ya, setelah bertahun-tahun. Nah, saya balik tanya. Udah berapa lama tuh? Siapa orang itu? Terus dia udah berapa lama ngerokoknya kira-kira? Kalau menurut pertanyaan kamu? Kakeknya. Terus, dari SMA, terus usianya berapa sekarang? Udah sampai 70? 70 tahun mungkin? Berapa? Berapa? 50-an ke atas. Oke, ya. 50-an ke atas tapi masih sehat-sehat aja, Bu. Ya. Oke. Dua jawaban teman kamu itu bisa kita terima. Ya, karena apa? Ya, kalau misalnya kita masing-masing manusia punya imun tubuh yang berbeda. Ya enggak? Ya. Saya misalnya sekali kena terik matahari udah demam gitu misalnya, ya. Tapi ada di antara kalian yang berjam-jam panas-panasan, kemudian main bola panas-panasan, baik-baik aja, ya kan? Masing-masing orang punya imun tubuh yang berbeda, dipengaruhi juga dengan olahraga yang tadi. Nah, itu yang membuat, ya, yang efek dari merokok memang tidak terlihat instan. Ketika imun tubuhnya menurun, ketika itulah penyakitnya baru terlihat. Sehingga kenapa kakek saya, Bu, dari SMA ngerokok sampai sekarang umur sekian kok belum kelihatan efeknya? Ya mungkin karena imun tubuhnya masih bagus. Ya, coba dicek aktivitas kakeknya apa? Ya, apa aktivitasnya? Beternak. Oke, beternak apalagi perlu energi yang kuat. Ya, itu hampir setiap hari olahraga loh. Ya enggak? Dibandingkan dengan kalian, seandainya ada di antara kalian yang sudah merokok, dibandingkan dengan usia kalian, bisa saja kalian sudah terindikasi sakit itu. Karena apa? Imun kalian rendah. Ya, karena nggak pernah olahraga. Itu, oke? Bisa diterima? Dua itu tadi? Iya. Ada lagi? Ya, bertanya? Menambahkan? Oke, silakan. Kan ada tuh rokok yang nggak pakai filter, apakah yang rokok aktif? Tidak, pilihan sama kayak rokok pasif. Rokok piritan. Wah, ini dia. Oh, saya nggak ada nih. Yang nggak pakai filter.
Rokok piritan itu rokok-rokok zaman dulu itu ya? Rokok yang dipakai apa namanya? Ya. Nah, pertanyaan kamu bisa diulang pertanyaannya, kretek ya? Ya, sering pernah nonton berarti Gadis Kretek? Bukan. Film Gadis Kretek, dia perempuan yang tahu benar-benar rokok itu gimana. Ulang pertanyaannya, sayang. Apakah yang merokok non filter itu sama efeknya sudah sama kayak perokok pasif? Kan dia nggak pakai filter. Oh, dia nggak pakai filter, apakah dia sama efeknya seperti perokok pasif? Karena rokok pilitan itu nggak pakai filter. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Kan rokok pilitan itu tembakau ya, tembakau langsung digulung dengan kertas jagung, udah gitu aja ya, langsung dibakar, dihirup ya. Oke, coba ya, mencoba silahkan. Kayaknya beda karena Nah, kalau rokok yang piritan itu kan dia masih sedikit kandungannya ya, masih sedikit kandungan yang berbahaya, sedangkan yang ini yang ada filternya itu sudah banyak kandungannya. Sudah banyak. Ya. Oke, karena kalau pilitan katanya sedikit kandungan berbahayanya. Ya, kira-kira kalau rokok pilitan kandungan berbahayanya apa? Hah? Tembakau aja. Ya, yang dipilit itu tembakau aja. Sama kertas jagung, ya. Ada berbahaya? Iya. Ya, kalau dengan perokok pasif, mungkin karena dia kan kategori perokok aktif, karena dia yang merokok, ya, efeknya mungkin sama, ya, efeknya mungkin sama karena satu tidak ada filter. Tapi yang kedua yang memungkinkan itu menjadi tidak karena dia tidak menambahkan kandungan-kandungan kimia. Kalau di rokok yang tadi kita lihat itu, yang tadi gambar rokok, berapa kandungan kimianya? Ya. Hampir 7.000 kandungan kimia yang ada di sana, sehingga ketika rokok ini diproduksi memerlukan filter. Ya, banyak orang yang memilih rokok pilitan karena menurut dia itu lebih sehat, padahal tetap ngerokok ya, gitu. Tapi bagusnya dia adalah tidak menambahkan bahan kimia di dalamnya. Dia hanya menikmati hembusan asap, menghirup itu, menghisap. Oke, sudah ya? Oke. Nah, dari diskusi kita tadi, apakah sudah jelas bahaya merokok dan bagaimana? Ya, gimana? Kenapa rokok itu dijual padahal itu berbahaya? Nah, kenapa rokok dijual? Siapa? Nah, coba satu dulu. Karena menurut saya, sepengetahuan saya, rokok itu dijual, walaupun rokok berbahaya, tapi tetap dijual di Indonesia karena rokok memberikan pajak yang besar kepada negara. Ya, oke. Rokok diperjualbelikan di Indonesia. Ya, oke, itu jawabannya. Setuju? Ya, tapi walaupun memberikan istilahnya masukan atau bayar pajaknya besar, perusahaan rokok sudah memperingati kita semua. Ya kan? Dengan di kemasannya sudah ada arahan bahwa merokok dapat menyebabkan apa-apa disertai dengan gambar-gambarnya. Sekarang bagaimana kita sebagai individu ya yang berpendidikan, yang mengenyam pendidikan, mencermati itu semua. Cocok enggak bahan-bahan yang ada di rokok itu dimasukkan ke dalam tubuh kita? Ya. Bagus enggak gitu? Bagus apa tidak itu dimasukkan ke dalam tubuh kita? Bagaimana efeknya? Kan kembali ke kita. Ya. Oke, jelas ya? Nah, dari hasil diskusi sudah clear, tidak ada yang bertanya lagi? Ya? Bisa membuat mulut menjadi hitam. Karena apa? Merokok itu ada apinya enggak? Ada asapnya enggak? Kalau main api sama asap kebakar enggak? Ya, udah. Sama kandungan-kandungan yang tadi yang membuat dan melekat. Peredaran darah menjadi menggumpal. Ini kata kita merah, ada peredaran darahnya enggak? Kalau dia menggumpal menjadi hitam. Ya, itu kandungan-kandungan yang tadi juga. Oke, sudah jelas? Ya, oke. Saya harap
dengan hasil diskusi kita tadi, anak-anak sudah memahami bagaimana bahaya merokok, bagaimana menghindari merokok itu sedini mungkin menghindari. Kalau yang sudah melakukan hal seperti itu belum bisa mengurangi atau memblok diri dari merokok, silakan dikurangi sejak dini, pelan-pelan. Yang penting ada niat untuk berubah, ya. Biasanya khususnya anak laki-laki nih, ya. Oke, sekarang saya minta 1 atau 2 orang pendapat kalian bagaimana tentang kegiatan kita hari ini. Apakah menyenangkan, apakah membosankan? Ya, oke, sebelum itu kita simpulkan dulu ya. 1, apakah merokok itu bahaya? Bahaya. Oke. Kedua, apakah kandungan yang dalam rokok itu bahaya? Bahaya. Oke, sepakat untuk menghindari merokok? Sepakat. Oke. Cara-caranya sudah tahu bagaimana menghindari merokok? Sudah. Apa saja? Coba. Jangan penasaran. Jangan penasaran, oke. Terus cintai aku. Cintai aku. Cintai aku ya. Ya, terus apa lagi? Jangan pernah mencoba. Jangan apa? Jangan kamu tidak tahu ya. Apa lagi? Jangan beli ya, oke. Jangan mencoba, jangan penasaran, jangan beli. Rokok bisa membuatmu miskin. Ya, karena rokok membuatmu miskin, oke ya. Jadi, ya, merokok berbahaya, setuju? Ya, setuju ya. Menjauhi merokok, oke. Langkah-langkah untuk tidak merokok: 1, jangan penasaran, jangan pernah mencoba, jangan beli. Oke, keempat, cintai aku ya. Oke, itu ya simpulan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan hari ini? Menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Coba 1 orang. Yang lain dong. Yang lain. Silahkan yang lainnya. Kamu deh. Gak mau. Cuma menyampaikan hari ini kita bersenang-senang, apa bersedih, apa membosankan, gitu aja. Yuk. Gak mau juga. Oke, yang lain. Saya. Yang lain. Siapa dong? Saya dong. Kamu deh. Yuk. Menyenangkan. Dikerasin dong kegiatan kita hari ini bagaimana? Menyenangkan. Ya, menemukan sesuatu hal yang baru tidak? Ya. Ini aja. Coba disampaikan, ayo. Karena saya mengetahui bahwa rokok itu sangat berbahaya. Ya, terus. Dan saya juga mengetahui bahwa jangan pernah membeli rokok. Jangan pernah membeli rokok. Merokok membunuhmu. Oke. Dari kegiatan ini menyenangkan, menyenangkan. Oke. Oke, 1 orang, kemudian 1 lagi yang cewek dong. Jangan kamu dah. Ya udah, ini maksa, yuk. Maksa. Ya, bagaimana kegiatan kita hari ini? Ya. Baik, menurut pendapat saya kegiatan hari ini cukup sangat menyenangkan dan juga asik, seru, karena saya dapat pengalaman bahaya menjadi perokok, apa saja zat-zat yang terkandung dalam rokok, Ya. dan juga dapat experience yang menyenangkan dari Ibu. Iya, oke, terima kasih. Lanjut. Juga banyak materi yang saya sangat 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 Bermanfaat, berguna. sangat berguna. Iya, oke. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi 2 orang yang mewakili menganggap kegiatan ini menyenangkan. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya kita lebih menyenangkan lagi. Dan terima kasih atas keaktifan kalian semua mengikuti kegiatan hari ini. Next time kita selanjutnya akan ada layanan yang saya berikan juga secara klasikal ya. Nanti temanya kita tentukan apa yang menjadi keperluan dari anak-anak yang perlu kita bahas bersama. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan tadi kita berdoa ya. Oke, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini karena sudah diberikan kelancaran. Kemudian semoga apa yang menjadi diskusi kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, kegiatan kita akhiri dengan para mesanti, silakan. Santi. Terima kasih, selamat